Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Pastinya tentu tetap dahsyat dan luar biasa. Bagaimana liburannya anak-anak? Apakah cukup menyenangkan? Tentunya menyenangkan, bukan? Nah anak-anak, di pagi hari ini, di Senin ini, kita sudah akan kembali belajar seperti biasa. Dan harap anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5 bersama dengan Mr. Kera. Nah anak-anak, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang pantun. Ayo anak-anak, kita buka buku ESPS di halaman 86-88 dan juga buku pena 5B halaman 6, 8, 13, dan 14. Sebagai informasi anak-anak, mulai minggu ini kita sudah akan masuk di buku pena 5B. Oleh karena itu, persiapkan buku pena 5B anak-anak dengan baik untuk bisa belajar. Selamat belajar hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah kita mulai dengan pembelajaran yang pertama. Kita akan mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pantun. Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata dan dalam sumber lain mengatakan bahwa pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Atau pantun juga bisa berisi mengenai pesan yang ingin disampaikan si penulis pantun terhadap orang yang membacanya. Nah, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, kita akan belajar tentang ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Nah, ciri-ciri pantun antara lain, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris yang bersajak AB-AB. Sajak AB-AB itu seperti apa? Nanti akan kita pelajari ya setelah ini. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang ketiga, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Sedangkan yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Nah, sampiran itu berisikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan isi berisikan maksud atau pesan yang ingin disampaikan pembuat pantun. Mari kita lihat contoh pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Mari kita amati pantun di atas dengan seksama. Lalu kita tuliskan ciri pantun tersebut ya. Yang pertama, pantun tersebut terdiri atas 4 baris. Baris 1 dan baris yang kedua. Nah, baris 1 dan yang kedua itu adalah sampiran ya anak-anak. Ini disebut dengan sampiran. Sedangkan baris 3 dan 4 ini disebut dengan isi daripada pantun tersebut. Nah, baris pertama dan baris ketiga ini ya diakhiri bunyi kur. Betul ya anak-anak? Sehingga kita beri simbol A. Sedangkan baris kedua dan baris keempat diakhiri bunyi kit. Kita beri simbol B. Kenapa kita beri simbol A, B, AB? Supaya kita bisa membedakan sajak antara baris yang akhirannya sama, gitu ya. Misalnya baris pertama dan baris ketiga itu akhirannya kur, maka kita beri simbol A, sehingga kita bisa tahu bahwa sajaknya nanti adalah AB-AB. Oke? Ciri pantun tersebut yang terakhir. Dengan demikian, pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhir AB-AB. Bisa Anda lihat ya pada bagian atas ini.
pantun tersebut ternyata memiliki sajak ABAB. A, B, A, B. Oke. Nah, anak-anak, itulah yang disebut mengapa pantun itu bersajak ABAB, karena akhiran atau suku katanya pada baris pertama dan baris ketiga itu sama. Ya, baris pertama dan baris ketiga itu sama. Sedangkan baris kedua dan baris keempat itu sama. Sehingga disebut dengan bersajak ABAB. Sudah bisa anak-anak? Kita lanjut. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan mengetahui jenis-jenis pantun. Namun, di pertemuan selanjutnya baru kita akan menjelaskan lebih detail mengenai pantun. Jenis pantun yang pertama berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, pantun dibagi menjadi 4, yaitu pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Sedangkan berdasarkan usia, jenis pantun berdasarkan usia, ada 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Semua jenis pantun ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Pertemuan saat ini kita hanya akan beritahu mengenai jenis-jenis pantun saja. Tapi pertemuan selanjutnya kita akan belajar satu persatu, dari pantun jenaka atau dari pantun berdasarkan isi sampai dengan pantun berdasarkan usia. Nah, anak-anak, kita sampai di pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga kita akan menjelaskan tentang isi pantun. Nah, anak-anak lihat, ada sebuah pantun lagi. Pak bacakan ya. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Kita lihat ciri-ciri pantun. Bagaimana kita menjelaskan isi daripada pantun? Kita ketahui bahwa isi pada pantun terdapat di baris ketiga dan baris keempat dari pantun tersebut. Nah, baris pertama dan kedua adalah sampiran, ya, bukan anak-anak. Kita sudah belajar tadi, bukan? Dan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Pantun di atas memiliki ciri-ciri yang pertama, bersajak ABAB, betul tidak? Kita lihat. Nah, suku kata terakhir pada baris pertama ternyata sama dengan suku kata terakhir pada baris ketiga, sehingga kita beri simbol A di kedua baris ini. Lalu, suku kata terakhir pada baris kedua sama dengan suku kata terakhir pada baris keempat. Kita beri simbol B, ya. Suku kata pada baris pertama dan ketiga tadi yang terakhir adalah lu. Maka palu dan perlu ini, ya. Ya, jadi sama-sama berakhiran atau suku kata terakhirnya adalah lu. Sedangkan pada baris kedua dan ketiga, pada baris kedua dan keempat berakhiran dengan suku kata gar. Di sini di baris keempat juga gar, sehingga Pak beri simbol B. Maka kalau kita lihat sajak daripada pantun ini adalah A, B, A, B. Oke, cocok dengan ciri-ciri pantun yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, suatu bait terdiri atas 4 baris. Ya, benar. Dikatakan bait adalah ketika memenuhi syarat memiliki 4 baris ini. Ya, anak-anak. Kemudian yang ketiga, setiap baris terdiri dari atas 8 sampai 12 suku kata, ya. Coba anak-anak baca kembali pantun tersebut. Pasti anak-anak menemukan bahwa ada 8 sampai 12 suku kata. Suku kata yang pertama di baris pertama misalnya ba, ya. Kemudian wa, ya. Pa, hu, ya. Seperti itu, ya. Silakan anak-anak cari sendiri suku kata. Pasti anak-anak sudah mengetahui
banyak penggalan suku kata, karena suku kata pun sudah anak-anak pelajari mungkin dari kelas sebelumnya. Yang keempat terdiri atas sampiran dan isi, ya anak-anak, yang ini. Baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Oke? Nah, yang paling penting adalah ketika kita menjelaskan pantun adalah kita harus bisa menjelaskan isi atau makna dari pantun tersebut, ya anak-anak. Maka kalau kita lihat isi dan makna dari pantun tersebut adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Loh Pak, lihatnya dari mana Pak? Ya, makna pantun itu terdapat pada bagian isi. Ini ya anak-anak, makna pantun itu terdapat pada bagian isi. Jadi jangan lihat makna dari sebuah pantun itu pada bagian sampiran, yaitu pada bagian baris pertama dan kedua, tetapi lihat makna pantun itu di dalam isi, yaitu di baris ketiga dan keempat, ya anak-anak. Seperti itu, supaya anak-anak bisa mengetahui apa makna yang terkandung dalam sebuah pantun. Ya, untuk itu anak-anak harus ingat ciri-ciri pantun yang sudah kita pelajari tadi, ya. Dalam pantun itu terdapat dua bagian juga, itu anak-anak harus ingat, sampiran dan isi. Tadi kita sudah pelajari. Biasanya anak-anak, perasaan atau maksud dari pembuat pantun diungkapkan pada bagian isi anak-anak, ya, pada bagian isi ini. Jadi maksud makna pantun terdapat pada bagian isi, tidak terdapat pada bagian sampiran, ya anak-anak. Karena kalau anak-anak lihat bagian pantun ini, pasti anak-anak agak sedikit bingung. Karena apa? Karena bagian sampiran dengan bagian isi tidak nyambung, bukan? Bahwa di bagian sampiran katanya bahwa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu tubuh jadi kuat dan bugar. Apa hubungan antara membuat pagar yang tadi di atas itu, ya, menggunakan paku dan palu dengan olahraga pada bagian isi, ya? Jadi sampiran itu tidak ada hubungannya dengan isi. Namun di bagian akhir daripada sampiran atau suku kata akhir pada sampiran, yaitu pada baris pertama dan ketiga harus sama, sedangkan baris kedua dan keempat itu harus sama, sehingga sajaknya atau pola sajaknya berbentuk pola AB-AB. Oke anak-anak, tugas untuk hari ini bagi anak-anak adalah rancanglah beberapa pantun bebas dengan memperhatikan ciri-ciri pantun yang telah dipelajari. Jadi jangan lupa membuat pantun berdasarkan ciri-ciri yang sudah dipelajari. Kemudian buatlah video membacakan pantun tersebut beserta maknanya. Ya, jangan lupa maknanya, karena tadi kita juga sudah belajar makna dari pantun tersebut. Ya. Lalu setelah dibuatkan videonya, silahkan anak-anak upload di Google Classroom masing-masing. Nah anak-anak, sebagai contoh, mari anak-anak simak video membacakan pantun setelah ini ya. Nah anak-anak, dengan berakhirnya video membacakan pantun sebentar setelah ini anak-anak nonton, maka berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap pantau terus pembelajaran setiap hari. Ya. Tetap juga semangat untuk mengerjakan setiap tugas-tugas dan latihan dari para guru, supaya anak-anak bisa mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Kemudian anak-anak juga harus terus semangat dan terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, supaya anak-anak bisa kembali bersekolah seperti sedia kala di sekolah kita tercinta. Oleh karena itu, anak-anak seperti biasa
Bapak selalu memesan anak-anak di setiap akhir pembelajaran bahwa tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Jika harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada supaya anak-anak bisa terus terhindar dari virus yang saat ini sedang menyebar di antara kita semua. Selalu pakai masker dan cuci tangan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan jangan lupa untuk selalu menjadi anak-anak yang baik dan selalu pintar dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jalan-jalan ke arah selatan ditemani hewan peliharaan. Jangan lupa makan sayuran dan menjaga kesehatan. Jalan-jalan ke kota tua, berkendara mencari buah papaya. Bermacam-macam budaya yang ada, buatku bangga menjadi